kali ini bukan hanya kain itu berada di atasku, melainkan tubuhku kini seperti dibungkus dengan kain kafan itu. Hai oi, selamat datang di Bacot, baca cerita horor. Di video kali ini Gusti akan bacakan sebuah cerita horor yang berjudul Selimut Kafan. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja. Kabar duka terjadi di pagi hari, di mana bibi temanku Dela yang berada di luar kota meninggal dunia. Bibinya yang hanya tinggal berdua, dan hanya ia yang jarak kotanya yang masih dekat dengan bibinya, membuat Dela harus pergi ke sana di saat itu juga. Dengan kondisi itu, ditambah adanya hewan peliharaan di kamar kosnya yang tidak bisa ia bawa, mengharuskannya meminta aku untuk menginap di kosannya selama 3 hari. Singkat cerita, Dela pun berangkat. Aku yang masih di perjalanan kemudian memintanya untuk menitipkan kunci kamar ke ibu kosnya. Sorry ya Del, agak telat, soalnya gue harus antar adik gue dulu ke terminal. Kuncinya jangan lupa ya titipin ke ibu kos aja. Iya Sin, gak apa-apa. Kuncinya gue taruh di atas kusen pintu aja ya, soalnya ibu kosnya lagi gak ada. Iya gak apa-apa, lu hati-hati ya di jalan. Dan turut berduka cita ya atas meninggalnya bibi lu ya Del. Sesampainya di kosan Dela, aku tak menemukan kunci yang seharusnya ada di atas kusen pintu. Sudah kuraba tanganku hingga 3 kali berturut-turut, namun kunci itu belum aku dapatkan juga. Oh my oi, jadi ceritanya nih oi, ini tuh ada situasi yang sungguh menyedihkan ya oi ya, dimana bibinya si Dela tuh meninggal dunia oi. Nah si aku tuh diminta untuk nginap di kosannya si Dela selama 3 hari gitu oi. Nah pas sampai di kosan oi, si aku tuh kagak nemuin tuh oi kunci pintunya oi, yang harusnya tuh ada di kusen pintu gitu oi. Dia udah 3 kali oi berturut-turut ngeraba itu kusen pintu gitu ya, untuk nyari tuh kunci, kagak ada, kagak nemu oi. Kemana itu kunci oh ya kira-kira ya? Hingga aku pun menemukan kursi di halaman belakang yang bisa kupakai untuk mengambil kunci dengan mudah. Saat kunci sudah kudapatkan, sontak aku kaget melihat sosok wanita berbaring di atas kasur Dela dengan wajah melotot yang mengarah kepadaku. Sosok itu kini hilang. Yang kulihat hanyalah sebuah guling. Entah itu memang nyata atau aku yang terlalu letih hingga aku melihat sebuah guling menjadi sosok wanita yang menyeramkan. Oh my oi, jadi nih oi si aku tuh pas udah nemuin tuh kunci gitu oh ya, ngelihat dari apa ya, dari kotak kusen gitu oh ya, ke dalam kamarnya si Dela itu oh ya, sosok wanita yang lagi berbaring terus matanya melotot oh menghadap si aku ini oh my oi. Terus ketika dia kucek-kucek tuh mata gitu oh ya, sosoknya menghilang oi, tiba-tiba berubah jadi guling gitu oh ya. Nggak tahu tuh beneran itu sosok wanita atau memang si aku tuh kayak ngerasa kecapean gitu oi. Mencoba berpikir positif hingga akhirnya aku pun masuk ke dalam kamar Dela dan langsung merapikan pakaian-pakaian yang aku bawa. Melihat lucunya kucing Dela, seketika aku pun langsung mengambilnya untuk aku gendong layaknya boneka. Lu tuh lucu banget sih Bang. Nama lu Kimi ya? Gue ganti aja ya nama lu jadi Jojo gitu. Gue kan Cinta gitu ya, lu Jojo jadi pas gitu, Komeng dan Adul. Terus bermain bersama kucing Dela, hingga kini kucing Dela bertingkah aneh. Ia terus mengerang dan memasang wajah seperti ingin mencengkram ke arah atas kasur. Sambil memperhatikan apa yang ia lihat, akhirnya aku sadar jika kucing Dela merasa gantungan bonekaku adalah musuh. Namun saat aku mengambil boneka itu dan memberikannya kepadanya, kucing Dela tetap saja masih mengerang. Meng, diam, gak boleh gitu ya, oke? Entah apa yang kucing itu pikirkan, yang jelas kini ia terdiam sesaat aku menyuruhnya untuk diam. Oh my oi, jadi ini oi, kucing si Dela tuh tiba-tiba mengerang gitu oi, kayak gitu oi, kayak gimana sih, kayak emosi gitu oi, kayak ngelihat musuh gitu oi. Nah cuman pas dikasih benda gitu, dikasih boneka gitu oi ya, karena kan si aku tuh ngerasa boneka itu adalah ancaman buat si kucing ini gitu oi ya. Itu kucing tetap aja oi mengerang gitu oi, kagak mau diem gitu oi. Pas disuruh berhenti baru tuh kucing diem oi. Ada sesuatu kali oi ya, atau ada yang dia lihat gitu oi, tapi nggak tahu itu apa yang dia lihat gitu ya. Lanjut pukul 9 malam ketika aku selesai menonton film drama di handphoneku. Aku merasa ngantuk, padahal biasanya aku masih bermain dengan handphoneku hingga pukul 12 malam. Saat aku memutuskan untuk tidur saja, tiba-tiba entah mengapa malam itu menjadi sangat dingin. Padahal tidak turun hujan sebelumnya, atau bahkan sebelumnya terasa biasa saja, tidak panas ataupun dingin. Hingga saat aku ingin mencari selimut, kain putih jatuh dari atas kursi seketika. Merasa kain itu terjatuh karena ulah kucing Dela, yang memang kucing Dela berada tepat di bawah kursi.
tempat dimana kain putih itu jatuh. Oh my oi, jadi nih oi, si aku tuh ngerasa suasana itu tiba-tiba menjadi dingin oi. Padahal sebelumnya tuh kagak turun hujan, kagak panas juga oi. Pokoknya biasa aja gitu oi suasananya. Kok tiba-tiba jadi dingin banget gitu oi. Dan dia tuh memutuskan untuk mencari selimut gitu oi. Nah tiba-tiba ketika dia mencari selimut oi ya, kain putih jatuh dari atas kursi oi. Kemudian tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil kain putih itu untuk kujadikan selimut. Kain apaan sih ini? Bau kamper banget lagi. Yaudahlah, kagak apa-apa ya. Yang penting gue kagak kedinginan lagi dah. Meski bau kamper yang begitu menyengat, aku tetap terus memakai kain itu untuk menutupi badanku dari dinginnya malam, tanpa memikirkan hal yang tidak-tidak. Oh my oi, kira-kira itu kain apaan oh ya? Bau kamper banget katanya oi. Namun baru saja aku menutupi badanku dengan kain itu, kucing Della tiba-tiba mengerang lagi dengan wajah yang seakan ingin menerkamku. Merasa aku sangat ngantuk, aku pun langsung melemparkan gantungan boneka kepadanya. Dan seketika kucing Della pun asik bermain dengan boneka itu. Oh my oi, tiba-tiba kucingnya mengerang lagi oi, kayak ingin menerkam si Della gitu oi. Terus pas dikasih boneka gitu oi, kucingnya diem. Lanjut ketika aku merasa terlalu menggeser ke ujung tempat tidurku, di mana aku tidur membelakangi tembok, aku pun menggeser badanku sedikit ke belakang atau punggungku dekat dengan tembok. Kini tubuhku tidak bisa menggeser mendekati tembok karena merasa ada sesuatu yang mengganjal di belakangku. Bahkan benda yang ada di atas kasurku hanyalah bantal dan guling. Namun bantalku pakai di kepalaku dan guling aku pakai untuk kupeluk. Oi, jadi ceritanya nih oi, si aku ini tidur ngadap ke membelakangi tembok gitu. Oh, jadi kan tembok nih oi ya. Ini kasur di bawah gitu oi. Aku tidur yang ngadapnya ngadap sini. Oh, jadi punggungnya tuh ngadap tembok gitu oi. Nah, ketika dia tuh kayak ngerasa kayak pinggir banget gitu ya, terlalu ke sini gitu oi, kayak mau jatuh gitu oi ya. Akhirnya dia tuh ngegeser lah ke belakang gitu oi, punggungnya ke belakang gitu oi, untuk kayak di tengah-tengah kasur gitu oi, atau dekat sama tembok. Dia kagak bisa oi, kayak ada yang ngeganjel di belakangnya gitu oi. Padahal ya oh ya, guling sama dia dipeluk, bantal sama dia dipakai gitu oh. Jadi kagak ada benda selain itu guling sama tuh bantal gitu oh. Tapi ada yang ngeganjel di belakang dia oh. Kira-kira apaan oh ya? Sudah kulihat dan kucek di belakangku, tapi tidak ada apa-apa. Namun mengapa bisa space yang seharusnya luas dan aku bisa sedikit mendekati tembok, tiba-tiba seperti ada yang mengganjal. Berkali-kali aku pindah posisi atau tubuhku mendekati tembok dengan menghadap membelakangi tembok. Tetap saja ketika aku terbangun, badanku sudah di ujung sisi tempat tidur dan bahkan hampir jatuh. Oh my oi, tuh oi, itu coba lagi untuk kayak mundur lagi gitu ya. Pas dia bangun, dia tuh ada di ujung gitu oi, kayak di ujung garis kasur gitu oi. Si punggungnya tuh kagak bisa diem gitu oi, kayak udah di sini posisi tubuhnya di sini gitu ya, kagak bisa gitu oi. Jadi tetap balik lagi ke posisi semula gitu oi, dimana dia tuh mau jatuh gitu oi. Hingga akhirnya tepat jam 11 malam, Della pun menelponku. Halo Sin, mohon maaf nih gue ganggu malam-malam ya. Gue cuma mau nanya, lu lihat nggak kain putih yang dilipat-lipat di atas kursi kalau nggak salah tuh di depan lemari baju? Ya Del, gue lihat, malahan gue jadiin selimut. Ya ampun, sorry ya Sin, kain yang lu pakai buat selimut itu kain kapan? Yang sebelumnya gue beli, tadinya mau gue bawa, cuman gue lupa. Lu gimana sih Del? Udah gue pakai jadiin selimut lagi, pantesan aja tadi bau kamper banget. Taunya itu kain kapan? Lu bener-bener ya Del ya? Sorry banget ya Sin, gue lupa ngasih tahu tadi. Padahal selimutnya ada di dalam lemari gua. Ya udah nggak apa-apa kali ya. Lagi pula tuh kain juga baru kan, yang nggak ada bedanya sama kain-kain yang lain. Nggak ada bedanya. Enak banget lu ngomong kayak begitu. Ya tetep aja ada embel-embel kain kapannya. Dengan cepat aku langsung melempar kain itu ke lantai dan langsung mengambil selimut di dalam lemari. Saat ketika aku terlelap tidur, tiba-tiba aku mencium bau kamper yang seperti dekat dengan hidungku. Padahal jelas kain kafan itu sudah kulempar dan kini tak ada lagi di dekatku. Namun ketika aku membuka mataku, kini kain yang seharusnya berada di lantai tiba-tiba ada di atas badanku dan menutupi badanku. Oh my oi, jadi nih oi, kain yang dia pakai ternyata itu kain kapan oi. Lagi main pakai aja gitu oi ya. Udah tahu kainnya bau kamper, bukannya dilepas atau cari kain yang lain atau cari selimut gitu oi, malah tetap dipakai oi. Pasti dia nelpon ngabarin, ngasih tahu kalau kain itu kain kapan. Oh my oi, mungkin kainnya tuh buat almarhumah bibinya si Della kali oi ya, buat dibawa gitu oi, buat dipakai gitu oi, cuma lupa dibawa gitu oi, malah dipakai sama si aku. Oh my oi, parah banget oi ya.
Dengan rasa takut yang kini sudah memuncak, aku pun langsung melihat kain kafan itu dan menaruhnya di luar kamar. Namun lagi-lagi, saat aku terlelap tidur, aku dibangunkan dengan bau kamper kain kafan itu. Dan kali ini bukan hanya kain itu berada di atasku, melainkan tubuhku kini seperti dibungkus dengan kain kafan itu. Oh my God. Mencoba untuk memberontak, namun kain itu sangat kuat membungkus tubuhku. Hingga ketika aku berhasil melepas kain itu dari tubuhku, tiba-tiba aku terjatuh dari atas tempat tidur. Oh my God. Kainnya udah dibuang, datang lagi, dibuang, datang lagi, ditaruh di luar, datang lagi. Oh my God. Dan kali ini kainnya ngebungkus tubuhnya si aku ini, oi. Sangat kuat pokoknya, oi. Bungkusannya tuh sangat kuat gitu, oi. Pokoknya kayak pocong kali, oi, dibungkus sama kain kapan gitu, oi. Oh my, oi. Nggak lama barulah dia, oi, berhasil ngebuka bungkusan tuh kain gitu, oi. Dan jatuhlah dia ke lantai gitu, oi, dari tempat tidurnya dia gitu, oi. Sambil menggendong kucing Della. Dan tanpa memikirkan baju-bajuku, dengan cepat aku langsung keluar dan memutuskan untuk pulang saja. 3 hari kemudian, saat Della sudah pulang dari rumah saudaranya, aku langsung menemuinya tanpa menceritakan kejadian yang terjadi di malam itu. Dan hanya berkata bahwa aku harus pulang, karena ada hal yang harus dilakukan. Hingga saat aku kembali mengunjungi kamar kos Della, aku tak lagi melihat keberadaan kain kafan itu, alias kini kain kafan itu sudah tidak disimpan lagi oleh Della. Oh my, oi. Dan begitulah ceritanya. Kain kapan, oi? Kain kapan yang dipakai sama si aku untuk jadiin selimut, oi? Tidur sama kain kapan? Oh my, oi. Udah bau kamper masih aja dipakai gitu, oi ya. Kalau gue sih mah, kalau ada bau kamper ya kagak pernah mau pakai sih, oi ya. Apalagi kainnya putih gitu, udah kayak curiga gitu, oi. Ini masih dipakai juga, oi. Salah si aku sendiri gitu ya. Apa salah si Della, oi ya? Apa salah Gusti? Salah kalian, oi. Kagak ngasih tahu si aku. Bukan ngasih tahu si aku dari awal kalau itu tuh kain kapan. Agak begini ceritanya, oi. Kalau kalian ngasih tahu dari awal kan, oi ya. Si si aku, oi. Tidur sama kain kapan. Dibungkus pula lagi, oi, sama kain kapan gitu, oi. Kayak pocong gitu, oi. Apa kayak buras. Ya pokoknya dibungkus lah sama kain kapan. Oke, oi, buat kalian semua yang suka dengan cerita horor, bacotin aja nih, baca cerita horor. Gue sih bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Kayaknya Gusti sekarang harus teliti gitu, oi. Kalau ada kain putih terus bau kamper, pokoknya Gusti harus buang jauh-jauh. Ya walaupun juga kagak tahu juga itu kain kapan atau bukan, tapi tetap aja, oi, horor.